mulai didongkrak Pepo. Lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulurku semua. Salam bahagia, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan yang berbahagia ini yang indah, yang luar biasa, kita akan memperkenalkan mainan baru si Kliwon yang nantinya pasti akan membuat kita tambah semangat lagi. Nah, ngomong-ngomong Kliwon nih, Kliwon adalah adik kandung dari si Paeng, pedet yang memang lahir dari keturunan kandang kita sendiri, pejantan indukan kandang kita sendiri, dan sekarang si Kliwon sudah menginjak usia 2 tahun lebih karena lahir di bulan Agustus 2020. Sekarang bulan Januari 2023, artinya 3 tahun Agustus depan, masih 2 tahun lebih sedikit ya. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana sih, seperti apa mainan baru si Kliwon dan akan kita buat apa si Kliwon nantinya. Kita akan pindah ke bagian depan. Yuk. Oke sedulur semua, sekarang kita bisa melihat mainan baru dari si Kliwon. Jadi di momen yang sangat spesial ini, kemarin Mas Ipan borong gerobak. Jadi setiap farm punya satu gerobak yang warna biru itu. Dulu ada 2 pemberian dari Manunggal Lestari, tapi karena diberi ya, dan alhamdulillah disuwun juga, ditaruh di alun-alun Purworejo, dan sekarang kita beli lagi gerobak dengan size yang sama, dengan ukuran yang sama, kualitas kayu yang tidak kalah juga bagus. Insya Allah nanti kita akan membuat satu karya yang sangat luar biasa, dan dibantu pastinya oleh Mas Agil nanti yang akan melukis-lukis. Tapi di sini nanti kita akan mengajak teman-teman semua dulu untuk membongkar gerobak. Kita akan turunkan semua. Namanya apa nih Mas Mimin? Onderdil apa namanya kalau dalam motor. Pokoknya kita akan turunkan semua apa yang ada di dalam gerobak ini, terutama di bagian godongan. Namanya godongan. Kalau bahasanya gerobak ini kroso, ini gribek. Kalau nggak salah kayak gitu. Ini tepong, ini payon, ini roda, ini derajuk. Ini apa namanya Mas Yuli? Pengadang. Seperti itulah. Iya, pengadang iki ya. Intinya masing-masing kita turunkan semua, kita amplas. Nanti Mas Akil biar melukis paling enggak ya 1 minggu jadi, insya Allah. Mau digambar apa? Tunggu kelanjutannya. Oke teman-teman, sudah terbongkar semua part-part bagian dari gerobak sapinya. Sekarang kita bersihkan, lanjut pengecatan, pengamplasan, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, jangan di skip, saksikan terus, tetap di channel Setia Farm. Oke sedulurku semua, kita melanjutkan project yang amazing ini. Pertama kali kita reparasi gerobak dengan sendiri. Mungkin di hari kemarin kita bongkar onderdil, bongkar semua pernak-pernik yang ada di dalam gerobak, mulai dari godongan, ada gribek, kroso, roda, semua kita bongkar. Dan di hari itu juga kita berkesempatan ngamplas. Nah, setelah diamplas, hari ketiga masih ngamplas. Setelah diamplas baru kita dasari dengan warna putih sesuai dengan keinginan si pelukis. Nah, terkesan wagu dan terkesan tidak teratur karena memang ya dari Mas Agil sendiri yang melukis mintanya putih. Jadi kalau gerobak pada umumnya kan bambu, terus ini di bagian anyaman ini
dipisah warnanya, tapi ini diputih semua nggak apa-apa gitu. Nah hasilnya pasti seperti apa saya juga nggak tahu. Nah di hari ini kita sudah mendapatkan warna dasar putih semuanya, selesai sudah kering. Kita berkesempatan untuk melihat proses melukis walau hanya sedikit ya. Ayo kita intip beliau. Nah sedulur semua, seperti ini wujud dari, nah ini namanya apa? Gripik ya, gripik apa kroso lah, baik godongan yang sedang dilukis. Jadi untuk waktu 1 harinya Mas Agil sudah bisa mendapatkan satu lukisan. Oh iya, sebelum kita bahas lukisan Saru kayaknya kalau nggak kenalan dulu. Woi, halo. Say hello dong. Halo. Mas Agil adalah rekan saya, sahabat saya, teman saya, dan teman Mas Mimin juga pastinya, karena dulu kita satu kamar di pondok ya. Yoi. Kita punya kamar namanya apa dulu? Kombitu. Jadi Mas Agil sendiri sangat luar biasa menghidupkan suasana, karena enggak juga, Mas. Hari-harinya di kandang itu terbalik teman-teman. Kalau yang lain hidup di siang hari, Mas Agil hidup di malam hari. Nah seperti ini wujud yang didapatkan dari konsep desain dari Mas Agil. Saya juga nggak tahu minta apa, nggak tahu ini desain seperti apa juga saya berikan ke Mas Agil. Yang penting saya minta Mas Agil sing rame. Nah, Mas Agil minta doff, jangan meling. Kalau yang di sebelah kanan ini kan pakai, ini apa namanya? Ini pakai airbrush. Terus nah ini doff, satunya doff apa namanya Mas? Glossy. Iya. Okay. Meling. Nah ini konsepnya seperti apa Mas? Kok ada gambar Mbah Semar? Nah ini konsepnya itu, ini Mbah Semar ya, ya. Guys. Ini Mbah Gareng. Gareng toh? Ya Gareng. Saya nggak tahu, saya nggak minta, tiba-tiba dikasih apa pewayangan. Coba dikasih mananya apa? Jadi ini konsepnya dong. Nah, jadi gitu. Ini konsepnya itu ceria. Jadi kita harus ceria setiap saat, dan gerobak ini diharapkan bisa membuat ceria semua orang yang melihatnya. Berarti nanti itu. Penumpangnya anak kecil semua dong Mas Agil? Ya siapa saja boleh dong Mas. Boleh. Iya, yang penting di dalam gerobak ini kita harus ceria. Iya dong, harus ceria. Nggak boleh mesem? Tidak boleh cemberut. Oke, mantap sekali. Jadi ada filosofinya ya? Ada dong. Nah ini kan ngomongin godongan bawah. Ini saya kurang paham namanya gripik atau kroso. Di bagian atas ini nantinya akan didesain apa? Nah sini desainnya, sini ada gunungan. Jadi sini mungkin bendera merah putih itu. Merah putih itu Indonesia. Gitu. Iya. Terus ini nanti motif-motif batik seperti itu. Motif batik. Iya. Ya. Tanah air banget nih. Oke, gokil. Pokoknya mantap. Pokoknya besok dilihat aja hasilnya seperti apa. Seperti itu. Mas Agil. Ini kan sudah ya. Ya. Setelah ini mau langsung ini atau yang satunya lagi sana? Oke, mantap. Jadi walaupun berantakan tapi sebenarnya apa ya? Ya pokoknya ini adalah bagian dari proses. Iya. Maksudnya tuh jenengan itu rapi banget gitu dalam melukis. Iya. Mungkin ya pekerjaannya seperti ini memang. Tapi yang penting kan hasilnya Mas. Hasilnya tidak bohong karena setelah ini kita lihat hasilnya yang sudah jadi. Nggak apa-apa kan Mas? Oke, siap yuk. Aku mau lihat jadi. Lanjut Mas Agil. Oke. Halo teman-teman semua. Nah, kita sudah sedikit memberikan menampilkan perubahan dari sebelumnya gerobak. Kita sudah memasuki beberapa hari ke depan, dan di kesempatan kali ini nanti sedikit saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lukisan secara keseluruhan ya. Detailnya mungkin besok kalau sudah dirakit, apa yang dilukis dan maksud dan tujuannya apa, nanti juga kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa bercerita pastinya. Nah di sebelah timur sana sudah terpasang gerobak dengan rodanya. Tadi sore alhamdulillah berhasil dipasang sama Mas Paryudi setelah beberapa kali revisi dari lukisan yang ada di velg pastinya. Ini jadi belum rapi karena ini belum dilepas plasternya. Nanti kalau sudah dilepas bersih, tidak ada kotoran cat, insya Allah rapi. Dan kesempatan malam ini adalah
kita setting untuk tali temali, setting untuk pemasangan godongan, terus di bagian depan pasangan juga kita setting dulu. Untuk finishingnya mungkin di besok hari atau besok sorenya kalau sudah benar-benar siap semua, karena setting ini sendiri membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tadi sudah sempat dipasang, bongkar lagi karena kurang ke kanan, selisih 2 cm, kurang kenceng, jadi kita bongkar. Nah, kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lukisannya dari yang paling dekat. Di sini ada sambilan ada 4 ya, sambilan kanan kiri untuk sapi yang di kiri, sambilan kanan kiri untuk sapi yang di kanan. Di sini warna dasarnya biru, birunya ada 2, biru tua, biru muda, dan ini garis-garis melambangkan apa ini mas pelukis? Air. Mantap. Oke, air. Nah, di belakang saya ini ada yang namanya lukisan pewayangan. Teman-teman tahu, pasti tahu ini tokoh pewayangan siapa. Ada Semar, ada Petruk, ada Bagong, ada Petruk lagi. Sorry guys, saya kurang paham. Ini Semar, ini Gareng, terus ini Bagong, ini Petruk. Oke, mohon maaf, jadi tadi yang saya sangkanya ini Petruk, ternyata ini Gareng teman-teman. Ini namanya gribek. Nah, sekarang kita ke sebelah sini teman-teman semua. Ini ada yang namanya jagul. Jagul itu untuk digunakan ketika sapi istirahat, biar sapinya tidak manggul. Kita jagul, kita ganjel rodanya biar nggak jalan. Dan di sini ada yang namanya, nah ini yang paling suka dari part-part yang lain, yang paling saya sukai adalah ini. Ini kaya banget dengan lukisan yang sangat mempesona, tumbuhan ya, keren lah. Ini namanya adalah angkul-angkul. Angkul-angkul gunanya untuk di bagian bawah leher sapi agar sapi tidak bisa jengat ataupun nunjem. Seperti itulah bahasanya, bingung saya. Nah, di sini juga luar biasa. Ini 3D guys. Monggo diperdekat Mas Mimin. Keren ya. Ini ada, kalau namanya kalau nggak salah ini adalah pengadang. Jadi untuk ngadang-ngadangi kabel. Oh sorry, mohon maaf salah. Manuan. Ini untuk manuk. Jadi nanti letaknya di depan sini ya Mas Mimin. Nah, ini fungsi dan tujuannya sangat luar biasa teman-teman. Ketika ada kabel yang nyangkut, dia tidak masuk ke dalam apa namanya payonan atau dalam gerobak ini. Kabelnya akan menuju ke atas payon, jadi tidak tersangkut. Intinya seperti itu. Kalau teman-teman di jalan lihat ekskavator di bawah itu kan ada kasih kabel juga. Nah ini sama, fungsinya sama, dan ini keren. Wah luar biasa, masya Allah. Keren. Oke, nah di sini ada belangkon ini. Belangkon ini untuk menutupi manuan agar terlihat rapi dan apa Mas pelukis? Estetik. Oh iya sama aja sih. Oke lanjut, next ini ada kroso sendiri untuk jendela lah, jendela. Nah sekarang yang paling belakang tepong. Ini tepong nih, tepongnya minimalis banget. Fungsinya agar apa yang dimuat di dalam gerobak itu tidak tumpah. Lanjut, apa yang belum? Nah velg juga menarik, padahal simpel banget desainnya teman-teman ya. Biru tua, biru muda, biru tua, biru muda. Tapi yang gagal fokus ininya. Wah, ada lingkaran kemakmuran kata Mas pelukis. Waduh, jadi di lingkaran ini banyak tumbuh-tumbuhan juga. Nah, ini juga luar biasa. Kalau gerobak pada umumnya, gerobak yang ada di Setia Farm di sini tidak kita lukis, kita berikan cat satu warna, 2 warna cukup. Kalau ini dilukis, jadi benar-benar kita kalau di dalam gerobak melihat sapi masih bisa melihat lukisan 1, 2. Nah kayak tato ya, tato keren ini full detail ya, keren. Oke, mungkin cukup untuk sedikit apa ya penjelasan dari
lukisan malam ini, tapi untuk detailnya kita akan jumpa lagi nanti di siang hari, karena ini sudah nih guys, sudah jam 10 malam, jam 22.00 titik 12 menit. Artinya biarlah mereka yang sering bergadang, Mas Agil, Mas Andi, menyeting ini, tapi untuk finishing, untuk terap menerap, untuk pemasangan gribek, roso, pengadang, manuan, angkul-angkul, terus apa semuanya, insya Allah akan kita laksanakan besok kalau sudah siang hari. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Setia Farm. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemarin malam tadi malam kita sempat bercerita. Saya mengajak teman-teman untuk melihat desain dari apa yang sudah digambar sama Mas Agil. Hasil gambarnya Masya Allah luar biasa, bagus sekali. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan memasang, karena walaupun ini sudah dipasang, ini hanya sifatnya belum permanen ya, nanti akan dikuatkan. Insya Allah sore ini, siang menuju sore ini, kita akan test drive. Jadi kita akan jalan menggunakan gerobak baru, walaupun belum benar-benar sempurna, artinya masih kotor, masih perlu dirapikan lagi, tapi insya Allah kita akan jalan-jalan di sore hari ini. Dan nanti sambil jalan-jalan pasti ditemani Kliwon ya, Kliwon. Sambil jalan-jalan kita akan bercerita pastinya, baik Mas Agil selaku pelukisnya, desainernya, ataupun Mas Andi selaku ahlinya gerobak. Jadi kita nanti akan jalan lewat Dendles dan kita akan bercerita banyak, apa maksud tujuan dari lukisan ini, apa makna yang sesungguhnya dari lukisan ini, terus kenapa mengambil warna dominan biru, terusnya nanti pokoknya. Oke, mungkin itu dulu. Setelah ini mari kita lihat proses pemasangan dan penguatan tambang-tambang yang ada di gerobak ini. Tetap di channel Setia Farm. Oke guys, dulur, ini ada manuan yang fungsinya sudah saya sampaikan tadi malam, untuk menghindari kabel yang jahat. Jadi kita pasang manuan biar safety ya. Udah masuk yuk, tinggal dipantek, selesai. Sendiri mbok. Oke teman-teman semua, alhamdulillahirobbilalamin, semuanya selesai dalam waktu yang ditentukan, tidak molor, tidak cepat, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa ya, Masya Allah. Dan setelah ini biar lebih afdol, kita akan coba kekuatan. Kalau gerobaknya masih seperti ini, tapi kekuatannya apakah bisa dipertanyakan, apakah lebih kuat dari gerobak yang sebelumnya atau yang ini? Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perdana dan pertama kalinya gerobak ini kita test drive yuk, bareng si Kliwon dan si Nelor. Oke, jak, yuk mundur lagi. Ayo.
Oke sedulur, kita akan tes di jalan raya, jalan utama, jalan Dendels. Nanti bagaimana kalau kita pengen merasakan yang sesungguhnya. Sebenarnya kita pengennya lewat jalan yang berbatu-batu itu loh. Jadi kereket-kereket gak gerobaknya. Alhamdulillah kayaknya nih lebih soft. Mungkin karena baru. Yang kedua memang kayunya benar-benar tua. Kayu yang pilihan, mantap. Yuk kita coba di jalan raya. Oke, yuk. On, her. Hey. Alhamdulillah. Ya, tadi teman-teman sudah menyaksikan semua test drive kita perdana. Pertama kali kita menggunakan gerobak baru dan desain baru pastinya. Nah, mumpung masih ada Mas Agil, nah nanti saya akan bertanya-tanya apakah ada kesulitan dalam proses mendesain ataupun melukis di dalam gerobak ini. Sebelum saya bertanya apa makna dari lukisan itu, coba kesulitan apa yang Anda alami, Mas? Sebenarnya kesulitannya nggak ada ya, jujur aja tidak ada, hampir tidak ada. Ini. Soalnya saya mengerjakannya dengan rasa senang, jujur aja. Iya, benar sekali. Itu. Jadi sambil musikan. Iya, tengah malam, ngerjainnya tengah malam terus. Kalau orang pada tidur dia ngerjain. Jadi perharinya itu ada kesan masing-masing dalam pengerjaan. Tidak ada kendala. Jujur tidak ada kesulitan. Sebenarnya ini baru pertama kali ya saya ngelukis kayak gini. Biasanya ngelukis apa? Biasanya ngelukis di tembok atau di di kertas gitu. Nah, tadi kita sempat bertanya tidak ada kesulitan dalam mendesain atau melukis. Desainnya nggak sulit ya? Menggunakan pulpen tapi di layar kaca. Iya, bener toh? Bener. Tidak ada mendesain, melukis juga nggak ada. Cukup. Sekarang apa makna dari lukisan itu? Kemarin saya sampaikan malam hari ada ada semar. Ada gareng, Petro, Bagong. Nah, terus ada bunga-bunga, ada joglo itu di sini limasan gitu. Terus ada apalagi air laut. Monggo jenengan berikan pendapatmu tentang hal itu. Jadi dari semua kondimen ini aku memasukkan, menghadap ke kamera dong. Oh ya, saya memasukkan saya nih. Bebas, Ana. Saya memasukkan kondimen ini berdasarkan tulisan yang ada di situ. Apa tulisannya, Mas Agil? Satya. Satya itu apa artinya? Satya itu artinya, bahkan saya nggak minta dan saya nggak tahu tiba-tiba ditulis nih. Jadi Satya itu artinya kebebasan, kemakmuran, terus kebahagiaan dan kesempurnaan. Jadi saya memasukkan semua itu ke dalam sini. Ya, saya mengerjakannya dengan bahagia dan bebas. Soalnya Mas Hermawan memberikan kebebasan itu luar biasa. Iya. Lalu kebahagiaan, soalnya siapa yang bahagia? Yang punya sapinya atau tokohnya? Tokoh-tokoh yang di sini juga yang melukis juga. Oke, mantap. Gitu. Soalnya Punokawan ini melambangkan kebahagiaan, namun juga mengajarkan nilai-nilai hidup untuk kita. Seperti itu. Nilai-nilai hidup itu seperti apa sih, Mas Agil, di dalam Punokawan yang diajarkan? Ya. Contohnya aja satu. Contohnya satu ya. Apa ya? Jadi walaupun mereka ini kan yang paling tua, yang paling agung adalah Semar ya. Semar itu seperti apa wataknya? Semar itu wataknya bijaksana. Nah, ya wes, berarti seperti itu ya. Bijaksana, halus. Masya Allah. Ya seperti itu. Luar biasa dari Mas Agil untuk makna dari lukisan itu, karena memang saya tuh paling senang lihat joglonya. Gila, joglo. Wah, Jawa banget gitu loh. Padahal saya nggak minta. Saya juga nggak request. Monggo lah, terserah Mas Agil, akhirnya diberikan seperti itu ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup itu pertanyaan dari saya. Ada pertanyaan untuk saya kira-kira, Mas Agil? Tidak
ada sih Mas. Besok kalau ada kontes gerobak diikutkan? Oh, saya siap. Siap apa? Siap selalu. Siap revisi lagi? Siap. Oke. Oke, mungkin cukup itu teman-teman semua. Mohon maaf, mungkin dalam pembuatan gerobak ini saya kira membutuhkan waktu yang cukup. Ya. Cukup, tidak terlalu lama juga sih, hanya hitungan puluhan hari saja. Dan sekarang saya akan tanya ke Mas Andi. Nah teman-teman, tadi kita sudah bertanya-tanya, berbincang-bincang dengan beliau si pelukis, desainer kita, Mas Agil Febriantoro. Sekarang saya akan bertanya sedikit tentang gerobak, karena yang sudah setiap harinya berpengalaman di dunia pergerobakan adalah Mas Andi Sleman DIY. Jadi sedikit pertanyaan dari saya. Iya Mas ya. Karena di setiap farm gerobaknya ada 3 ya, semua menggunakan full kayu jati sebagaimana mestinya gerobak memang menggunakan kayu jati seperti itu Mas Andi? Iya. Yang pakai selain kayu jati nggak ada? Ya ada beberapa. Mungkin tapi untuk kualitas kayu kurang menjamin. Oke, jadi bukan masalah soal kayu jatinya dan bukan masalah soal apa ya, kewajiban menggunakan kayu, keawetan, tapi memang ada silsilah dan ada nganunya ya. Monggo dijelaskan Mas. Istilahnya kalau kayu jati itu umurnya kan semakin tua semakin bagus. Semakin tua semakin bagus, untuk tahan lamanya kan. Oke. Jati, berarti jati ning diri. Wah keren bos. Apa iki? Nah sekarang saya pertanyaannya adalah kualitas dari kayu yang ada di gerobak baru ini seperti apa sih? Monggo dijelaskan. Ya ini kualitasnya insya Allah masih bagus untuk mainan. Masih bagus atau original? Ya ori. Yang custom berarti hanya catnya saja. Karena saya merasakan tadi nun sewu, bukan membanding-bandingkan gerobak yang ada. Dari 3 gerobak ini yang paling soft yang ini memang teman-teman. Jadi kerasa plek. Kalau kita mungkin naik mobil ya apa ya, udah luxury banget, udah nyaman banget gitulah mobil masa kini. Mungkin karena pertama mungkin kayunya juga berkualitas, yang kedua setelannya kuat-kuat, kaki-kakinya juga oke. Nah itu yang saya rasakan. Kalau ngomong-ngomong umur pasti udah tua Mas kayunya. Berarti yang perlu direcovery, yang perlu diperbaiki hanya mungkin atap. Tapi atapnya masih bagus atau? Bagus. Oke, jadi atapnya masih bagus. Intinya dari gerobak ini Mas Andi menyimpulkan, tadi sebelum kita bahas di konten juga sudah berbincang-bincang, kayunya masih luar biasa kuat, awet, tahan, dan insya Allah masih kuat puluhan tahun lagi Mas. Iya masih. Yang paling boros dari gerobak apa menurut jenengan? Yang paling boros itu mungkin itu kayu kecil tumpuan yang di leher itu. Jelas, karena itu nganu ya, buat tarikan sapi ya. Namanya sambilan paling boros. Dan sambilan itu bisa dibuat kapan saja, dan ketika menggerobak pasti ada cadangan sambilan juga. Bener, pasti harus bawa. Harus bawa. Nah, oke, apalagi kira-kira yang ingin ditanyakan? Aku kan udah bertanya nih, jenengan tanya ke saya dong. Kira-kira perlu dicek lagi enggak? Oke, gerobaknya kira-kira perlu dicek lagi nggak? Mungkin soalnya, nanti. Soalnya kemarin sudah saya cek, termasuk roda, terus tali-tali sudah saya pengui semua. Oke, perlu Mas Andi? Perlu. Bagian apa yang kira? Bagian itu goni. Jadi goninya masih goni, ini adalah goni ya. Ini teman-teman goni. Ini goninya goni lama, kita masih pakai goni tersebut karena memang belum ada stok goni baru. Kita akan membuat yang berbeda, nanti kita buat pakai kain batik biar lebih estetik, menggunakan batik yang modern, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa toh? Sesuai gambarnya. Oke, mungkin itu saja nanti yang perlu kita ganti goni, terus udah cukup paling pemasangan lighting. Oke? Mantap. Mas Agil ada revisi? Sudah mantap ya? Sepertinya kalau revisi menurut Mas Hermawan gimana? Udah spektakuler, mantap, Masya Allah. Oke, terima kasih. Kalau Mas Hermawan suka, saya sudah suka. Oke, mungkin sekian dari kami. Banyak kurangnya mohon dimaafkan, karena ini adalah hiburan dan sifatnya memberikan semangat untuk kita semuanya. Semangat beternak, semangat gerobak sapi, dan semangat melestarikan budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.